Semenjak mengenal dan dekat dengan Bayu, adik tiriku itu, sekarang beberapa kebiasaanku berubah. Aku yang dulunya tidak begitu suka membaca, sekarang jadi sering menghabiskan waktu dengan membaca, terutama membaca hasil karya Bayu. Aku yang dulunya sangat jarang berolahraga, sekarang bahkan aku jadi ikut-ikutan suka fitness bersama Bayu. Dan aku menyukai semua aktivitas baruku itu. Aku memang baru mulai nge-game, jadi postur tubuhku belum benar-benar terbentuk. Kamu baru nge-game sebulan, Fik, tapi hasilnya udah lumayan loh, ujar Bayu suatu hari di tempat game langganan kami. Aku hanya tersenyum mendengar kalimat Bayu barusan. Sejujurnya hatiku memang terasa tersanjung mendengarnya, tapi aku tetap berusaha bersikap biasa saja. Biar bagaimanapun, Bayu belum saatnya tahu tentang perasaanku padanya. Aku masih belum mau merusak kedekatan kami saat ini. Setahun lebih kami bersama. Rasanya semua itu sangat indah bagiku. Bayu bukan hanya sekedar adik tiri bagiku sekarang. Dia sudah menjadi sahabatku. Kami semakin sering melakukan banyak hal bersama. Hingga suatu saat kami berencana untuk pergi liburan berdua. Kami berencana pergi liburan ke sebuah kota kecil yang sama-sama belum pernah kami kunjungi. Kalian yakin hanya pergi berdua? Tanya Papa Bayu saat kami sedang makan malam. Aku pun sudah membicarakan hal tersebut dengan ibu. Iya Pak, nggak apa-apa kan? Balas Bayu. Nggak apa-apa sih, tapi kalian tetap harus hati-hati ya, pesan Papa Bayu lagi. Dan jangan lupa oleh-olehnya. Celetuk Mbak Diana turut menimpali, yang membuat kami semua tersenyum malam itu. Hubunganku dengan keluarga Om Rahman, ayah tiriku itu memang sudah semakin membaik, terutama sejak kedekatanku dengan Bayu. Rasanya semua berbeda sekarang. Aku merasakan kehidupanku semakin lengkap. Beberapa hari kemudian kami pun berangkat. Kami berangkat naik pesawat tentunya, karena memang kota yang kami tuju itu sangat jauh. Aku merasa sangat bahagia saat itu. Dalam seminggu ke depan, aku akan menghabiskan waktu hanya berdua dengan Bayu, sang adik tiriku yang menjadi idaman hatiku. Sesampai di sana, kami langsung mengambil sebuah kamar hotel yang tidak terlalu besar, setidaknya untuk bisa menghemat pengeluaran kami. Hari pertama kami habiskan dengan menjelajahi kota kecil itu yang masih menyimpan banyak bangunan-bangunan kuno dan juga pasar tradisional. Hari selanjutnya kami habiskan dengan bermain-main dan mandi di beberapa pantai yang memang berjarak tidak begitu jauh dari pusat kota tersebut. Di sekitaran kota tersebut memang terdapat banyak pantai dan juga bukit-bukit kecil yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Kami menghabiskan beberapa hari untuk menjelajahi pantai-pantai dan bukit-bukit tersebut. Pada hari kelima, kami memutuskan untuk menjelajahi sebuah kawasan hutan kecil yang jaraknya cukup jauh dari kota. Sepertinya banyak pemandangan indah di sana, ucap Bayu bersemangat. Pasti bakal seru, balasku tak kalah semangat. Dengan membawa bekal seadanya, kami pun memulai perjalanan kami. Kamu yakin bisa baca peta, Bay? Tanyaku berbahasa basi. Iya, bisalah. Kenapa? Kamu gak yakin? Tanya Bayu balik. Yakin sih, tapi takutnya nanti kita kesasar. Balasku ringan. Udah, kamu tenang aja. Kita pasti gak bakalan nyasar kok. Balas Bayu lebih santai. Kawasan hutan tersebut memang sudah kami ketahui tidak terjangkau oleh jaringan, terutama jaringan internet. Untuk itu kami hanya mengandalkan peta sebagai pemandu kami. Dan kami juga tidak ingin mengeluarkan uang untuk membayar pemandu lokal. Rasanya lebih menantang, itu aja sih. Kami pun mulai mengelilingi hutan tersebut, sambil sesekali mengambil beberapa foto untuk kami abadikan. Setelah hampir seharian berkeliling,
kami mulai merasa lelah. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Waktu terasa cepat berlalu, hingga sore pun datang. Kami pun berencana untuk segera keluar dari hutan. Namun saat menuju jalan pulang, tiba-tiba kami kehilangan arah. Kita nyasar nih pasti. Kamu bisa baca peta nggak sih, Bay? Suaraku sedikit lantang. Selain karena mulai lelah, aku juga mulai merasa khawatir karena hari sudah mulai gelap. Bisa, Fik, tapi kayaknya arahnya berbeda dengan yang di peta, balas Bayu beralasan. Setelah berjalan cukup lama, malam pun akhirnya tiba. Namun kami belum juga menemukan jalan keluar. Rasa lapar mulai menyerang kami. Beberapa kali kami mencoba menggunakan handphone, namun memang tidak ada jaringan sama sekali. Karena merasa lelah dan lapar, kami pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur di hutan malam itu. Karena lapar dan lelah, kami pun tertidur cukup pulas, walau dengan perasaan penuh was-was dan takut, serta begitu banyaknya nyamuk yang mengganggu. Saat terbangun di pagi harinya, kami pun bersegera mencari jalan keluar kembali. Seharian kami berkeliling, namun kami masih terus berada di tempat yang sama. Sepertinya kami memang sudah tersesat dalam hutan tersebut. Kami kehabisan tenaga dan rasa lapar semakin menyerang kami. Hingga akhirnya kami menemukan sebuah air terjun yang cukup indah. Kami pun mandi dan berenang di sana. Kami minum air tersebut untuk sekedar mengganjal rasa lapar kami. Tak lama berselang, malam pun kembali datang. Kami memutuskan untuk tidur di dekat air terjun tersebut. Rasanya tubuhku sangat letih karena harus berjalan seharian dengan perut keroncongan. Dalam keadaan lelah tersebut, aku berbaring di samping Bayu. Kami berbaring di atas bebatuan yang ada di sekitar air terjun tersebut. Bayu sengaja melepas bajunya. Ia hanya memakai celana pendek. Cahaya rembulan yang benderang membuatku cukup leluasa menatapi tubuh kekar Bayu. Aku sengaja memiringkan tubuh agar semakin leluasa menatap tubuh indah itu. Tiba-tiba saja aku merasa bergetar menatapnya. Perlahan dan tanpa sadar, tanganku mulai menyentuh dada bidar milik Bayu yang terbuka. Kupikir Bayu akan menepisnya, tapi ternyata ia hanya membiarkannya. Entah karena ia merasa sangat lelah atau justru karena ia juga menikmati hal tersebut. Melihat Bayu yang sepertinya menikmati hal tersebut, aku semakin berani. Dan malam itu, air terjun tersebut menjadi saksi untuk pertama kalinya aku dan Bayu melakukan hal tersebut. Sungguh malam yang terasa amat indah bagiku. Segala letih dan rasa laparku sirna seketika. Malam itu kami pun tertidur dalam keadaan lelah yang teramat sangat. Paginya kami pun terbangun dengan tubuh yang terasa lunglai. Beruntunglah pagi itu seorang penduduk lokal menemukan kami dan mengantar kami kembali ke kota. Kami kembali ke hotel dan bersiap-siap untuk kembali pulang ke rumah. Entah mengapa, sejak kejadian di air terjun itu, aku merasa Bayu tiba-tiba berubah. Ia tidak seriang seperti pada awal liburan kami dimulai. Dia jadi jarang bicara. Bahkan boleh dikatakan dia tak berbicara sepatah kata pun denganku. Walau aku sudah berusaha untuk mengajaknya mengobrol, namun Bayu tetap diam tak bergeming. Bayu tetap mendiamiku hingga kami tiba di rumah. Sepertinya kedekatan kami selama ini tiba-tiba sirna karena kejadian malam itu. Aku masih terus berusaha mendekati dan mengajak Bayu untuk berbicara, tapi Bayu memang tidak ingin memulai pembicaraan denganku. Ada apa dengan Bayu? Batinku penuh tanya. Marahkah ia padaku karena kejadian di air terjun itu? Tapi bukankah ia juga sangat menikmati hal tersebut? Aku jadi bingung sendiri dibuatnya.
Sudah lebih dari 2 minggu ini sejak kami pulang dari liburan, Bayu tak berbicara lagi denganku. Keadaan kami kembali menjadi seperti awal-awal kami tinggal sekamar dulu. Tak ada pembicaraan, tak ada gurau canda, bahkan senyum Bayu pun tak pernah kulihat lagi. Bayu benar-benar berubah, dan aku merasa sangat sakit dengan semua itu. Kebahagiaanku yang baru tercipta beberapa saat, kini tiba-tiba memudar dan hilang. Berbagai cara telah aku coba untuk bisa mendekati Bayu lagi, tapi semua usahaku sia-sia. Bayu sekarang bahkan jadi sangat jarang di rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar. Bayu juga tidak lagi ngegame di tempat biasa. Dia berubah, dia menghilang. Aku tak mengenalinya lagi. Hingga suatu saat, setelah beberapa minggu berlalu. "Kamu yakin mau pindah kuliah ke Jerman, Bay?" tanya papanya saat kami sedang makan malam. "Iya, Pak," jawab Bayu seperti sangat acuh. Saat itu, aku satu-satunya orang yang paling kaget mendengar hal tersebut. Karena aku yakin Bayu pasti sudah memberitahu anggota keluarga lain, kecuali aku. Jerman, pikirku tiba-tiba. Sebegitu jauhkah Bayu ingin pergi untuk menghindariku? "Kenapa sih, Bay, kamu tiba-tiba ingin ke Jerman? Padahal dulu waktu papa tawarkan, kamu ogah. Sekarang kok tiba-tiba berubah lagi?" Suara Mbak Diana ikut menimpali. Aku melihat Bayu hanya terdiam. Sepertinya ia juga tak berniat untuk menjawab. Bayu tak perlu menjawab, aku sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa? Batinku lagi. Mengapa Bayu begitu inginnya menghindar dariku? "Kamu gak ikutan pindah kan, Fik?" Pertanyaan tiba-tiba Mbak Diana itu membuatku tersedak. Aku segera meminum segelas air putih. Pusat perhatian keluarga sekarang tertuju padaku, kecuali Bayu. Enggak," jawabku singkat. "Aku ke kamar dulu," lanjutku sambil terus berdiri dan melangkah ke kamar. Hatiku terasa semakin perih. Rasanya begitu sakit. Kalau memang Bayu membenciku karena telah melakukan hal tersebut, mengapa ia juga menikmatinya? Mengapa ia tidak menolak saja dari awal? Aku benci Bayu yang sekarang. Bayu akhirnya pindah, dan aku merasa kesepian. Benar-benar kesepian. Tak mudah bagiku menjalani hari-hari tanpa ada Bayu lagi. Aku merasa rapuh. Tapi aku harus kuat. Bayu sudah membuat pilihannya sendiri, dan aku harus menghargai itu. Meski Bayu bahkan tidak mengucapkan kata perpisahan padaku. Namun itu pilihannya, dan aku harus belajar melewati hari tanpa dirinya lagi. Aku tetap menjalani aktivitasku seperti biasa, berusaha untuk tetap terlihat tegar. Sampai suatu saat, setelah lebih dari sebulan kepergian Bayu, aku pun berkenalan dengan seorang personal trainer baru di tempat aku biasa ngegame. Namanya Maher, seorang pria dewasa yang berperawakan tampan dengan tubuh yang sangat kekar. Meski tetap saja Bayu lebih menarik bagiku. Entah mengapa aku selalu membandingkan setiap pria yang aku temui dengan Bayu. Mungkin karena aku masih selalu memikirkannya. Bertemu dan berkenalan dengan Maher membuatku semakin rutin datang ke tempat game. Harus aku akui kalau Maher perlahan telah mampu menarik perhatianku. Kami jadi sering ngobrol, dan darinya aku tahu kalau Maher sudah berusia 30 tahun. Dia punya usaha kuliner yang cukup maju, dan menjadi personal trainer adalah pekerjaan sambilannya. Seperti ceritanya, Bang Maher memang belum menikah, meski hidupnya sudah cukup mapan. Saya gay, jadi saya nggak punya ketertarikan sama perempuan. Untuk saat ini, saya memang belum ingin menikah.
Saya masih ingin menikmati masa lajang saya, jawab Bang Maher penuh keterbukaan. Dari ceritanya, sepertinya Bang Maher memang sudah cukup lama malang melintang dalam dunia gay. Dan aku salut dengan keterbukaannya padaku. Karena Bang Maher yang begitu terbuka, aku pun dengan cukup berani mengungkapkan kalau aku juga seorang gay. Sudah saya duga, ucap Bang Maher mendengar pengakuanku. Dari mana abang tahu? Tanyaku penasaran. Cowok gay itu sangat mudah ditebak. Kalau ia sering memperhatikan cowok-cowok kekar, sudah pasti ia gay. Karena kalau ia cowok normal, ngapain ia memperhatikan cowok? Dan aku sering melihat kamu memperhatikan saya, walau dari kejauhan. Jelas Bang Maher yang membuatku tersipu malu. Harus aku akui, aku memang sering memperhatikan Bang Maher secara diam-diam. Tapi ternyata ia menyadarinya. Abang tertarik gak sama saya? Tanyaku lebih berani lagi. Kami ngobrol di sebuah kafe setelah kami membuat janji bertemu. Secara fisik, ya, saya tertarik, jawab Bang Maher tegas. Kamu tampan, sedikit kekar sih, tapi kulitmu putih mulus. Aku suka cowok yang bisa merawat tubuhnya dengan baik. Bang Maher melanjutkan yang membuatku tersanjung. Namun kalau kita berbicara soal hati, itu adalah hal yang rumit. Tidak mudah untuk jatuh cinta. Apalagi saya sudah sering mengalami kegagalan dalam berhubungan dengan sesama laki-laki. Kita harus mengenal karakter masing-masing. Ucapan Bang Maher terdengar diplomatis di telingaku. Bang Maher memang sudah benar-benar matang. Kamu sendiri gimana? Tanya Bang Maher kemudian. Aku juga nggak tahu perasaanku saat ini, Bang. Seperti yang abang bilang, cinta itu sesuatu yang rumit. Tapi sejujurnya, aku memang tertarik secara fisik sama abang. Jawabku jujur. Selanjutnya kami mulai berbicara lebih terbuka lagi, terutama tentang urusan ranjang. Cerita kami semakin lama semakin terdengar vulgar. Bang Maher sepertinya memang sengaja memancing suasana. Hingga akhirnya dari kafe kami pun pindah ke hotel. Karena merasa sama-sama tertarik secara fisik, kami pun tidak enggan lagi untuk mulai melakukan hal tersebut. Ternyata Bang Maher benar-benar sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Apalagi aku masih terus berjuang untuk bisa melupakan Bayu seutuhnya. Hari-hari berikutnya, aku dan Bang Maher jadi sering bertemu. Bukan saja pada saat kami di tempat game, tapi kami juga sering membuat janji bertemu di hotel. Selama dengan kamu, sepertinya aku mulai menyukai kamu, Fik. Tegas suara Bang Maher malam itu ketika kami bertemu kembali untuk kesekian kalinya di sebuah hotel. Mungkin aku juga telah jatuh cinta sama kamu. Lanjutnya lagi. Aku terdiam. Aku sebenarnya juga masih bingung dengan perasaanku. Bang Maher memang sangat menarik secara fisik. Dia juga sangat baik padaku. Namun setiap kali aku coba melamunkannya, justru bayangan Bayu yang masih sering hadir. Kenapa aku masih belum bisa move on dari cowok pengecut itu? Gerutuku dalam hati. Padahal Bang Maher sudah jelas-jelas menunjukkan perasaannya padaku. Dan aku juga selalu dimanjanya, yang membuatku selalu melayang setiap kali bersamanya. Maaf Bang, tapi sepertinya aku belum. Ucapku tertahan. Aku takut menyinggung perasaannya. Iya, gak apa-apa. Saya ngerti kok. Jawab Bang Maher cepat. Tapi kita masih tetap bisa seperti ini kan? Tanya Bang Maher melanjutkan kalimatnya. Iya Bang, kalau untuk itu sepertinya abang masih yang terbaik, balasku.